Ihsan pengen banget beli celana jeans. Setelah muter-muter mall selama berjam-jam, akhirnya dia dapat celana yang cocok. Tapi dia malah nggak beli apa-apa karena keburu kabur dari kamar pas sambil ketakutan. Kenapa gitu? Saat ngelirik ke cermin besar, Ihsan langsung tahu kalau wajah cowok di dekatnya terpantul ke cermin. Padahal dia lagi membelakanginya. Tahu-tahu punggung cowok itu memantulkan gambar wajah, berarti dia kan bukan manusia. Karina selalu aja telat kantor. Tiap bangun pagi, dia pasti mencet tombol snooze di alarmnya. Bosnya jadi kecewa berat dengan kebiasaan buruk Karina. Lalu pria itu bilang dia akan memberhentikan Karina kalau dia telat lagi. Beberapa hari kemudian, Karina telat lagi. Tapi karena si bos lagi ceria, dia cuma ngasih Karina teka-teki. Kalau Karina bisa jawab, dia nggak akan diberhentikan. Dan setelah Karina mengiyakan, bos itu nanya, "Pada bulan apa tidur kita paling sedikit?" Kali ini Karina memang lagi mujur. Dan seperti yang telah dijanjikan, bosnya ngasih dia kesempatan lagi. Jadi jawabannya bulan apa ya? Durasi tidur kita lebih pendek pada bulan Februari karena jumlah harinya paling sedikit. Oke, teka-teki kali ini singkat aja kok. Benda apa yang bisa keliling dunia tapi selalu ada di pojokan? Perangko dong. Masih mau lanjut kan? Cuma bisa jadi tunai kalau kamu memenuhinya. Maksudnya apa ya? Janji. Minggu lalu, Christine berkelana sendirian menuju kastil gotik. Tiba-tiba dia kesasar dan cuma bisa muter-muter di sekitar kastil. Beberapa menit kemudian, dia ngelihat siluet cowok yang bergerak mendekatinya. Setelah merasa cukup dekat, Christine nanya, "Kamu siapa?" Cowok itu menjawab, "Ada yang terus-terusan di lantai tapi nggak pernah kotor. Tapi aku nggak punya yang kayak gitu." Christine langsung kabur dari situ. Memangnya kenapa? Bayangan memang selalu ada di lantai dan nggak bisa kotor. Kalau cowok itu nggak punya bayangan, kemungkinan besar dia vampir. Jafar hujan-hujanan tanpa pakai payung. Dan anehnya, rambutnya nggak basah sama sekali. Kok bisa? Gampang aja, Jafar kan botak. 12 orang ini lagi menikmati pesta. Di tengah acara, mereka mau main game dan Erik pengen jadi pemandunya. Lalu ide cemerlang Yesi langsung muncul. Di situ ada piring berisi 12 apel. Gimana cara Erik ngebagi apel itu agar teman-temannya dapat 1 apel, tapi masih nyisain 1 apel di piring? Dia harus ngasihin 11 apel ke 11 orang supaya salah satu dari mereka dapat apel di dalam piring. Seorang kakek, 2 ayah, dan 2 anak laki-laki nonton bareng di bioskop. Masing-masing dari mereka membeli 1 tiket dan 1 tiket berharga Rp50.000. Tapi totalnya cuma Rp150.000. Kok bisa sih? Karena 1 tiket seharga Rp50.000 dan totalnya Rp150.000, berarti mereka beli 3 tiket. Kakek ini juga jadi ayah dan si ayah juga jadi anaknya kakek. Semua hewan di peternakan durian runtuh lagi dapat uang gratis. Si bebek dapat uang Rp10.000, laba-laba dapat Rp40.000, dan si lebah dapat Rp30.000. Kalau mengikuti polanya, anjing akan dapat uang berapa ya? Rp20.000. Tiap kakinya bernilai Rp5.000. Bebek punya 2 kaki, laba-laba 8, dan lebah 6. Anjing punya 4 kaki, jadi anjing dapat uang Rp20.000.
Di atas meja ada 6 deret cangkir, 3 cangkir pertama kosong, sementara cangkir nomor 4, 5, dan 6 penuh. Kamu perlu mengganti urutannya biar cangkir kosong dan yang penuh itu berselang-seling. Tapi kamu cuma boleh megang satu cangkir tanpa mendorong maupun menggesernya. Gimana caranya coba? Ambil cangkir nomor 5, lalu tuang sebagian isinya ke cangkir nomor 2. Kalau sudah, balikin lagi ke posisi semula. Saat lagi jalan-jalan di hutan, Maria melihat kastil megah. Hari sudah semakin gelap dan Maria berencana mau nginep di kastil itu. Tapi di dalamnya ada troll jahat yang gak suka diusik oleh orang asing dan Maria langsung ditangkap dan disekap di ruangan gelap dengan 2 penjaga. Meski begitu, troll itu masih memberinya kesempatan untuk kabur. Jadi di ruangan itu ada 2 pintu, satu pintu bisa membebaskannya, dan satunya lagi buntu. Kedua penjaga juga tahu pintu mana yang bisa membebaskan Maria. Cewek itu cuma boleh ngajuin satu pertanyaan. Salah satu penjaga selalu berkata jujur, dan yang satunya selalu bohong. Tapi masalahnya, Maria nggak tahu persis penjaga mana yang selalu jujur. Dan dia cuma punya satu kesempatan. Pertanyaan apa yang harus Maria ajukan? Saat dia nanya, kalau aku minta tolong penjaga lain untuk nunjukin jalan keluar, jalan mana ya yang akan dia pilih? Penjaga yang merespon pertanyaan ini akan nunjukin jalan buntu. Si pembohong akan nunjukin pintu yang terkunci, sama halnya dengan si tukang jujur. Karena memang pintu itulah yang akan dipilih oleh penjaga yang suka bohong. Dengan begini, Maria akan tahu pintu yang salah dan bisa milih pintu yang satunya. Marlina minta suaminya Yanuar untuk belanja bahan makanan. Cewek itu udah ninggalin daftar belanjanya di meja dapur. Marlina pengen dibeliin roti, 2 karton jus jeruk, dan produk yang harus dipecahin dulu sebelum digunakan. Memangnya dia minta Yanuar untuk beli apa sih? Telur harus dipecahin dulu biar bisa digunakan kan? Jadi Marlina perlu telur. Sebelum kesasar lagi, Ismi udah dicegat penyihir di tengah jalan dan dia harus bisa ngejawab teka-teki ini. Seringan bulu, tapi kamu nggak bisa menahannya selama 5 menit. Karena jago nebak teka-teki, Ismi bisa pulang dengan selamat. Apa kamu juga bisa mecahin teka-teki tadi? Nafasmu memang bisa seringan bulu, tapi kamu gak akan sanggup menahannya sampai lama. Ega, Adinda, dan Kartika lagi main bola voli di pantai. Cuacanya saat itu lagi terik banget dan salah satu dari mereka ngajakin berenang di laut. Sayangnya di antara mereka ada yang gak bisa berenang karena dia robot. Memangnya yang mana? Adinda, cuma dia yang gak ngeluarin keringat tuh. Pipinya juga gak merah oleh sengatan matahari. 3 cowok ini lagi adu cerdas, cowok lain yang kebetulan lewat situ menawarkan bantuan. Dia punya teka-teki sulit dan siapapun yang bisa nebak akan menyandang gelar sebagai cowok paling cerdas. Dia bilang, lihat nih di tanganku udah ada topi. 3 di antaranya berwarna hitam dan 2 sisanya putih. Sekarang tutup mata kalian. Ketiga cowok itu langsung menutup mata, dia memakaikan topi hitam di kepala ketiga cowok itu, kemudian ngumpetin 2 topi putih di dalam tas. Masing-masing dari mereka harus bisa nebak warna topi yang dipakai. Dan cowok yang jawabannya benar berarti paling cerdas. Ketiganya cuma saling pandang dan mikir keras supaya bisa mecahin teka-teki itu. Salah satu cowok itu tiba-tiba berseru, "Aku pakai topi hitam." Kok dia bisa tahu? Sebetulnya dia nggak asal nebak kok. Tadi dia memang udah mikir keras, tapi tetap nggak bisa nemu jawabannya. Jadi dia ngelirik ke genangan air di bawahnya untuk ngintip bayangannya. Pak Arga, omnya Hilman, adalah orang kaya yang suka ngeprank kerabatnya. Jadi sebelum pindah ke negara lain, dia mau ngasihin semua uang dan barang berharganya ke kerabatnya, tapi mereka nggak bisa nemuin tempat penyimpanannya.
Beberapa tahun kemudian, Hilman lagi sibuk meriksa dokumen lama. Tiba-tiba jantungnya berdegup kencang saat tangannya memegang dokumen yang sudah lama dia cari. Di situ tertulis, "Aku menimbun semua uang dan barang berhargaku dengan arah jam 3 dari sini, tepatnya di bawah pohon ceri kesukaanku, pas di ujung bayangan. Kalau kamu bisa nemu, semuanya akan jadi milikmu." Hilman langsung kegirangan mengetahui dia bakal jadi orang kaya. Gak perlu berlama-lama lagi, dia mendatangi villa mewah milik omnya itu dan mencari pohon ceri yang dimaksud. Setelah nunggu sampai jam 3 sore, dia mulai menggali. Tapi usaha kerasnya ternyata gak berhasil. Akhirnya dia harus pulang dengan gigi jari. Kenapa Hilman bisa gagal total? Dia baru nemu dokumen itu beberapa tahun setelah Pak Arga nimbun barang berharganya. Pohon itu semakin tinggi dan bayangannya juga memanjang.